anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Gerindra, Haji T.A. Khalid MM, merupakan legislator asal Aceh yang sangat getol menyuarakan kepentingan Aceh di kancah nasional. T.A. Khalid, putra Aceh yang kerap memperjuangkan kekhususan Aceh atau leg spesialis di forum-forum resmi DPR maupun di rapat paripurna DPR RI. Apa saja yang telah dilakukan T.A. Khalid selama 5 tahun bertugas sebagai anggota DPR RI Wakil Rakyat di Senayan, Jakarta? Berikut beberapa cuplikan refleksi 5 tahun kinerja T.A. Khalid yang telah kami rangkum dari sekian banyak perjuangannya berbicara tentang Aceh di level nasional. Pertama, dalam raker Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian, T.A. Khalid meminta kasus benih IF8 yang menjerat salah seorang kepala desa atau Kesyik, Tunku Munirwan, ditahan Polda Aceh dan kasusnya sudah di tahap P21. 2 hari berselang, Menteri Pertanian langsung memerintahkan dirjen terkait ke Aceh. Rapat tersebut berlangsung di Hotel Hermes Palace, Banda Aceh. Yang kedua, dalam sidang paripurna DPR RI masa sidang pertama tahun 2019-2020, T.A. Khalid, anggota nomor A060, melakukan interupsi sebelum sidang prolegnas yang dipimpin Puan Maharani ditutup. T.A. Khalid menyebut perlu perhatian yang serius kepada poin-poin perjanjian damai GAM RI yang belum tuntas, tidak dikekang oleh undang-undang yang lebih tinggi. Seringkali terjadi konflik regulasi antara undang-undang leg spesialis undang-undang pemerintahan Aceh dengan nasional. Pada sidang Dewan yang terhormat ini, izinkan kami memberikan saran masukan kepada Banleg dan juga kita semua agar ke depan setiap regulasi yang bersifat nasional tidak konflik dengan undang-undang yang spesialis di daerah. Di Aceh ada sebuah undang-undang khusus di mana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah undang-undang yang dilahirkan berdasarkan perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia. Maka oleh karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini kami memohon dan berharap agar setiap undang-undang yang bersifat general juga memperhatikan sifat-sifat khusus yang ada dalam undang-undang otonomi, sehingga kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada daerah sehingga tidak dikekang oleh undang-undang lainnya. Ketiga, pada awal tahun 2020, dalam rapat dengar pendapat Komisi 4 DPR RI dengan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian dan para Dirut Pupuk Indonesia Holding Company, rapat tersebut berkesimpulan tahun 2020 seluruh provinsi terjadi pengurangan kuota pupuk bersubsidi. T.A. Khalid tidak menerima pengurangan untuk Aceh. Perbedaan data luas areal sawah yang diinput lebih kecil dari luas areal sawah di Aceh yang sebenarnya. Di sisi lain, T.A. Khalid menyebutkan bahwa pengurangan harga jual gas kepada PT PIM dari $9,7 per MBTU menjadi $7,08 per MBTU akan mengurangi pendapatan Aceh dari keuntungan bagi hasil migas sekitar 65 miliar per tahun. Ia pun meminta kerugian Aceh ini harus dikonversi dengan penambahan kuota subsidi pupuk untuk Aceh sesuai dengan rencana definitif kebutuhan kelompok atau RDKK. Sejak saat itu hingga kini Aceh mendapatkan kuota penambahan pupuk bersubsidi yang dikonversi tersebut. Berarti ada selisih harga yang dijual ke pasar oleh Menko 2,5%, $2,5 per MBD. Sehingga Aceh kerugian 65 miliar per tahun. 65 miliar per tahun. Maka saya minta kepada Pak Dirjen Kementerian agar memperhatikan kerugian Aceh 65 miliar per tahun akibat kami menjual gas kepada PIM. Kalau tidak, kami Aceh tidak sepakat memberikan gas ke PIM. Tapi kami sepakat agar PIM hidup, pupuk juga diberikan
dengan persentase yang lebih tinggi kepada Aceh. Keempat, permintaan perpindahan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser atau BBTNGL sudah beberapa kali dilakukan oleh pemerintah Aceh berdasarkan Surat Gubernur Aceh tahun 2015, 2017, 2018 dan Surat Ombudsman tahun 2019 serta surat terakhir PLT Gubernur Aceh tahun 2020, namun tidak terwujud. Oleh karena itu, Tia Khalid melakukan advokasi terhadap perpindahan BBTNGL kepada Ibu Siti Nurbaya. Pemindahan BBTNGL tersebut dimasukkan dalam salah satu poin kesimpulan raker itu. Karena jujur saja Bu Menteri, permintaan pemindahan BBTNGL dari Provinsi Sumatera Utara ke Aceh sejak tahun 2015. Sebenarnya ada apa? Maka pada hari yang berbahagia ini, di ruang rapat ini, saya mohon dukungan pimpinan dan seluruh anggota Dewan. Saya mohon agar ini masuk dalam kesimpulan rapat hari ini, kapan itu pindah. Karena saya lihat di sini alasannya, jawabannya, ada moratorium pembelian tanah dan pembangunan kantor sejak tahun 2015. Padahal mohon maaf ini, mohon perhatian kita semua dan seluruh anggota Dewan, Komisi 4 dan Kementerian. Kalau kita rujuk dari perjanjian damai antara Gerakan Aceh Merdeka, ada sebuah poin di mana 133 kami berhak mengelola hutan sendiri. Itu perjanjian GAM dengan RI dan dijawab oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, di mana pada pasal 150 disebutkan pemerintah Indonesia menugaskan pemerintah Aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser di wilayah Aceh dalam bentuk perlindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. Ini kapan? Sudah 15 tahun. Malah kantor saja kami minta begitu rumit dan jawabannya moratorium. Dan kemarin saya koordinasi dengan PLT Gubernur Aceh. Insya Allah kalau LHK tidak mampu menyediakan kantor BBTNGL di Aceh, insya Allah kami orang Aceh sanggup memberikan kantor itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menetapkan dan memindahkan kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser dari Kota Medan ke Kota Banda Aceh. 7. Sedikit Pak Ketua, kita sepakat pindah Bu Menteri. Sepakat. Kalau sepakat, saran saya Komisi 4 dan LHK sepakat untuk memindah. Karena kalau dorong dari tahun 2015 sudah. Pak mintanya baru sekarang 2020 kok, dari 2015. Sejak permintaan tahun 2015. 3 surat gubernur sudah ke. Sekarang kan ada Pak Khalid dikawal, pasti langsung pindah. Siap Komandan. Terima kasih. Tia Khalid terlihat 8 kali berbicara masalah nasib Manggala Agni dan Pamhut Aceh dalam rapat kerja dengan KLHK. Kejelasan nasib mereka berbuah hasil setelah masuk dalam salah satu kesimpulan rapat kerja itu, hingga kuota P3K khusus Pamhut Aceh tersedia hingga 1.600 lebih. Para Pamhut Aceh akan di ASN-kan atau P3K pada November tahun 2024. Kita harus sadar bahwa jumlah hutan kita tidak sebanding dengan polhut yang ada. Terutama Bu Menteri di Aceh. Dan Bu Menteri sudah lihat sendiri, di hutan masih sangat terjaga, ini akibat daripada dukungan Pamhut. Kalau polhut kita di Aceh sangat sedikit. Tapi permasalahan hari ini, Bu Menteri, dengan kurangnya anggaran Aceh, mereka tidak terbantu. Mereka ini honor kucak kacir. Kalau bisa, di forum ini saya minta agar hutan Aceh terus terjaga, Pamhut di Aceh itu dijadikan polhut. Entah dalam bentuk honor, ini harus ada skema. Karena lebih kurang sekitar 1.687 orang. Dan Pamhut tadi yang diusulkan di Aceh misalnya bisa di refer menjadi
Polhut. Nanti kami akan laporkan. Kalau perlu masalah Polhut nanti kita masukkan dalam kesimpulan rapat aja, biar nanti Ibu Menteri ketemu Menpan bahwa ini ada persetujuan juga dari Komisi 4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara garing reformasi birokrasi untuk penambahan formasi pegawai serta peningkatan kesejahteraan dan perlengkapan kerja semua pegawai yang bertugas di garda terdepan pengamanan hutan seperti polisi hutan, manggala agni, dan penyuluh kehutanan. Keenam, politisi Partai Gerindra asal Aceh T.A. Khalid meminta pemerintah pusat mempercepat proses perubahan atau penyesuaian peraturan Menteri Pertanian nomor 40/Permentan-SR-230/7/2015 tentang asuransi pertanian menjadi asuransi pertanian syariah agar bisa berlaku untuk Provinsi Aceh. Aceh dengan diberlakukan Kanun nomor 11 tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah menyebabkan kebijakan nasional tidak dapat diimplementasikan lagi di Aceh karena masih bersifat konvensional. Hal itu awalnya disampaikan T.A. Khalid dalam rapat kerja Komisi 4 DPR RI dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada tanggal 16 Januari tahun 2023. Jadi terjadi permasalahan kita di asuransi. Karena di Aceh ini kan harus asuransi syariah. Jadi petani kita selama ini tidak terasuransi, ini jadi problem, Pak. Maka permasalahan ini telah beberapa kali kita advokasi sehingga pada kesempatan ini saya meminta kepada Kementerian Pertanian agar memperhatikan ini. Karena di Aceh sekarang nggak ada asuransi petani. Karena di sana tidak ada, belum jelas asuransi karena kita di sana. Menindaklanjuti hasil rapat dengar pendapat tersebut, Kementerian Pertanian RI sehari setelah RDP langsung menyelenggarakan rapat dengan seluruh dinas yang membidangi pertanian di 32 provinsi dalam membahas perubahan permentan tersebut yang dilaksanakan oleh Direktorat Pembiayaan Pertanian dengan pimpinan rapat Kepala Biro Hukum Kementan. Dihasilkan kesepakatan rapat bahwa draft perubahan telah disusun dan telah dibahas di internal Kementan dan dinas yang membidangi pertanian se-Indonesia dan juga sudah disetujui oleh Kemenkumham untuk diberlakukan di seluruh Indonesia. PP 40 sudah di meja Bapak. Masyarakat pertanian di Aceh, petani di Aceh tidak terlindungi dengan asuransi karena kami di sana tidak boleh ada asuransi konvensional, harus syariah. 3 bulan yang lalu setelah saya sampaikan di ruang ini dan informasi terakhir kemarin, informasi terakhir sudah di meja Bapak. Bapak bantu agar masyarakat atau petani di Aceh terlindungi dengan asuransi syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketujuh, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi Partai Gerindra Dapil Aceh II, Haji T.A. Khalid MM kerap menyuarakan butir-butir MOU Helsinki di rapat-rapat Komisi 4. Seperti halnya ketersediaan lahan ex-kombatan GAM, terlihat beberapa kali disuarakan T.A. Khalid dalam raker dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hingga akhirnya pada tahun 2023, pemerintah pusat berkoordinasi dengan sejumlah pihak dan lintas kementerian memberikan ruang yang lebar untuk terwujudnya lahan bagi ex-kombatan GAM. Kepada Bu Menteri, bahwa ada salah satu poin dalam perjanjian damai MOU Helsinki, butir 3.2.5, di mana pemerintah Republik Indonesia berjanji akan mengalokasikan tanah pertanian dan dana yang memadai kepada pemerintah Aceh untuk tujuan memperlancar reintegrasi pasukan Gerakan Aceh Merdeka dalam masyarakat. Kedelapan,
Selain vokal dalam parlemen, sosok Tia Khalid kerap turun melakukan aksi kegiatan-kegiatan sosial seperti membantu korban banjir Aceh Utara dan bantuan sembako masa panik, serta memfasilitasi kegiatan tanggap darurat resiko banjir di Aceh Utara. Kesembilan, selain getol menyuarakan aspirasi masyarakat sesuai tupoksinya, Tia Khalid juga melakukan advokasi di luar tugas tupoksinya, seperti kasus mangkraknya pengerjaan proyek irigasi Krumpase yang menyebabkan 7.000 hektar lebih lahan persawahan di Aceh Utara tidak bisa digarap. Hal itu sangat mengganggu wilayah tupoksi Tia Khalid sebagai anggota Komisi 4 yang membidangi pertanian. Karena sebab itu ada beberapa kali disuarakan Tia Khalid dalam RDP dengan Dirjen PSP Kementan terkait kasus tersebut. Tia Khalid meminta Direktorat Jenderal PSP berkoordinasi dengan BWS Sumatera atau Kementan PUPR agar permasalahan itu ada solusi yang komplit. Itu masih menggunakan irigasi waktu masih Belanda dulu. Itu mengalir 8.922 hektar termasuk ke Kabupaten Aceh Utara dan Luk Semawe. Dia punya jaringan tersier sudah ada Pak Menteri, tetapi irigasinya ini tidak bagus. Mungkin Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan PUPR, karena kalau irigasi nggak benar memang bukan kita, bukan pertanian, tetapi berefek kepada pertanian. Ini perlu dukungan kita semua, panitia anggaran juga mohon perhatian. Karena tanpa air, sehebat apapun pupuk, sehebat apapun bibit, nggak berfungsi, nggak bermanfaat. Pak Sekjen, terutama Pak Dirjen PSP, ini di Aceh sedang demo, Pak Ketua. Masa kepada demo apa nih? Ini di Aceh sedang demo menyangkut dengan mangkraknya irigasi Krumpase. Ini lagi demo di Aceh. Sedang demo. Karena irigasi Krumpase yang mengairi sawah seluas 8.922 hektar itu sudah tidak bisa turun sawah sekitar hampir 2 tahun. Ini sedang demo. Memang irigasi itu bukan di kita. Maka saya pada forum ini, pada rapat ini, saya mohon kembali kepada Menteri Pertanian agar menyurati PUPR. Karena mohon maaf, masyarakat tidak tahu itu irigasi itu bukan di pertanian. Yang ditelepon kita, yang telepon kita, yang ditelepon seolah-olah kami di Komisi 4 tidak bekerja. Kemarin, mohon maaf, waktu kita BIMTEK, saya minta distur kita, siapa namanya? Pak Ramanto, beliau turun ke lokasi melihat sawah, Pak Ketua, 8.922 hektar itu tidak bisa turun ke sawah. Malah masyarakat dalam forum itu waktu BIMTEK menyampaikan bahwa irigasi Krumpase dibangun waktu masa Belanda. Sejak Belanda kempulang, arti kata Indonesia merdeka, irigasi itu tidak pernah diperbaiki. Dalam BIMTEK itu, peserta BIMTEK bilang, Pak Ramanto, tolong sampaikan ke kementerian, tolong sampaikan ke pemerintah pusat bahwa irigasi itu dibangun masa Belanda. Sejak Belanda tidak ada lagi di Aceh, irigasi itu tidak pernah diperbaiki. Apa perlu rakyat Aceh mengundang Belanda lagi untuk memperbaiki irigasi itu? Cukup, Pak Khalid. Ini mohon perhatian, khususnya kepada Menteri Pertanian, tolong sampaikan kepada Menteri PUPR karena itu di luar mitra kami. Oke. Kasus muara dangkal yang sudah sering terjadi, khususnya di Aceh dan Indonesia pada umumnya, juga sering kali disuarakan Tia Khalid dalam rapat kerja dengan Menteri KKP. Tia Khalid meminta Menteri KKP segera mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan muara dangkal agar nelayan tidak perlu lagi menunggu pasang untuk pergi dan pulang melaut. Tia Khalid juga meminta Kementerian KKP memperhatikan kekhususan Aceh sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 165 dan Kanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan.
Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa Aceh memiliki wewenang khusus untuk menentukan penggunaan operasional kapal dalam segala jenis dan ukuran. Selain itu, Tia Khalid menyambut baik keluarnya PP nomor 26 tahun 2023 agar semua sedimen pasir yang telah membuat dangkal muara di Aceh dapat segera dikeruk. PP nomor 26 tahun 2023 merupakan solusi muara dangkal. Tetapi kita di sini diberikan rahmat oleh Allah, baik jabatan, kapasitas dan kemampuan. Kita di sini harus mampu mencari solusi terhadap problem rakyat yang hari-harinya harus menunggu pasang untuk melaut dan harus menunggu pasang untuk pulang dari laut. Ini harus ada skema, Pak Menteri. Bagaimana menyelesaikan permasalahan muara dangkal yang hari-harinya dihadapi oleh masyarakat Aceh dan juga masyarakat-masyarakat lainnya. Yang kedua, terima kasih di atas mungkin banyak isu yang berkembang tentang PP 26. Saya dari Aceh jujur merasa terbantu, Pak Menteri. Maka pada kesempatan ini, Pak Menteri, kami di Aceh, panjang pantai kami 2.666 km, sangat panjang, sehingga banyak muara kami yang dangkal. Maka mungkin kemarin setelah saya membaca PP 26 2003, saya pikir ini solusi. Tolong ambil sedimen kami di muara-muara yang ada di Aceh, agar masyarakat kami tidak lagi menunggu pasang untuk melaut dan tidak menunggu pasang untuk pulang. Di sektor perikanan yaitu adalah kedangkalan muara. Ini yang belum ada solusi menurut saya. Walaupun tadi Pak Menteri menyampaikan akan menyampaikan kepada UPR akan bekerja sama dengan UPR. Tetapi kalau kami di Aceh, terutama di Aceh, mungkin di Indonesia lainnya juga, permasalahan perikanan yang paling problem hari ini adalah kedangkalan muara. Bayangkan rakyat, nelayan, dia harus menunggu pasang baru bisa ke laut. Kemudian setelah pulang ikan sudah dapat, dia harus menunggu pasang untuk masuk, sehingga es dalam kapal kan habis. Ini problem besar. Selain memperjuangkan aspirasi masyarakat Aceh di Dapil 2, sosok legislator dengan nama lengkapnya Tuku Abdul Khalid juga membantu masyarakat Aceh di luar dapilnya. Seperti yang dialami masyarakat Aceh Selatan terkait tanaman pala juga disuarakan Tia Khalid di Senayan. Kebetulan saya lewat ke sana. Aceh Selatan itu memang dari masa Belanda itu daerah sentralnya pala, Pak. Tapi kemarin memang diserang hama yang luar biasa. Sudah 5 tahun, 10 tahun sudah. Ini mungkin Pak, kalau bisa di sana harus ada UPT pala, Pak. Karena memang dari zaman Belanda, andalan pala terbaik di Aceh ada di Aceh Selatan. Jadi jangan kasarnya begini. Waktu masa Belanda, masyarakat pala di Aceh Selatan sejahtera. Jangan di saat merdeka, masyarakat pala Aceh Selatan menderita. Ya? Jadi jangan nanti masyarakat menilai lebih enak zaman Belanda dengan zaman merdeka. Nah, dari sekian banyak advokasi yang dilakukan Tia Khalid dan bersuara di parlemen, hanya sedikit yang kami rangkum dalam video ini. Untuk selengkapnya dapat dilihat di channel resmi YouTube atau halaman Facebook. Menyososial budi pekerti dan pergaulan, han payah ragu hingga bukti takalan saban dengan ulama dengan masyarakat dengan gedanyogam dan aspirasi ratan bagi tepat sasaran dan aspirasi ratan bagi tepat sasaran.